Halo guys, balik lagi sama gue Takyasun di sini dan kali ini gue ingin membahas tentang pandangan filosofis Castores dan juga Tribi. Apakah kalian pernah penasaran dengan pandangan Castores dan Tribi? Bagaimana mereka memandang dunia gitu? Castores memiliki pandangan bahwa kematian bukanlah sebuah permainan. Menurutnya, kematian bukanlah solusi untuk menghadapi dunia yang gak jelas ini. Karena itu, Castores sangatlah tidak tahan melihat rakyat dunia yang menganggap kematian sebagai suatu penghargaan dan berkah. Juga dia menolak pengorbanan diri Mayday. Lalu, sebelum Castores menuju Okema dan menjadi Crassus. Ini adalah cerita sebelum Castores menuju Okema dan menjadi Crassus ya. Castores telah melihat banyak kehidupan yang mengalami kematian. Karena itu, dia mempertanyakan, apa sih makna dari hidup ini gitu loh. Untuk tahu jawabannya, dia melakukan perjalanan untuk mencari makna dari kehidupan. Sekaligus dalam perjalanan itu, dia berharap bahwa kematian mengandung sebuah makna. Akan tetapi, alam semesta tetap tidak memberikan jawabannya. Malahan, perjalanan yang dilakukan membuat Castores putus asa, sehingga memilih untuk melarikan diri dari kenyataan. Castores terus sekali menyangkal realita. Namun pada akhirnya dia mulai sadar bahwa dia tuh nggak bisa terus-terusan lari, dan dia harus mulai menerima kenyataan. Tapi ada satu hal yang tidak ia sadari, yaitu sebenarnya kematian tidaklah memiliki arti atau makna apapun. Pada titik ini, Castores mau tidak mau harus menerima kenyataan bahwa manusia memang hidup hanya untuk mati. Namun meskipun begitu, dia tetap memilih untuk menjalani hidupnya sesuka dia dan melewati berbagai rintangan yang ada. Karena dengan hal tersebut, mungkin saja ia akan menemukan suatu hal yang bermakna. Ya, ini tujuan awal Castores ya, yaitu mencari sebuah makna dalam hidupnya. Dalam Trailblaze misi 3.1, kita diperlihatkan lebih lanjut tentang bagaimana Castores melihat dunia. Gak cuma Castores sih, tapi juga Tribi dan Aglaia. Saat bermain di misi ini, kita seringkali diperlihatkan frasa mengenai masa depan ya, yaitu see you tomorrow atau sampai jumpa besok. Castores melihat ungkapan ini hanya sebatas kebohongan, karena pada akhirnya di masa depan nanti kita akan mengalami kematian. Jadi untuk apa dia perlu mengucapkannya? Bisa dibilang Castores menolak untuk menjadi seperti Tribi, yaitu menciptakan sebuah makna di dunia yang tidak bermakna ini. Ini akan kejelasan nanti di pandangan Tribi ya. Lalu dalam misi ini juga Aglaia sudah sangat memperjelas bahwa dunia memiliki takdir yang absurd, yaitu hidup hanya untuk mati. Dan mereka, Aglaia, Castores, dan Tribi sudah dapat menerima takdir tersebut. Sehingga ini memperjelas bahwa Castores memiliki pandangan absurdis, selaras dengan pandangan Albert Camus mengenai dunia. Albert Camus melihat dunia sebagai hal yang absurd dan tidak bermakna, karena kita hidup hanya untuk mati. Tetapi dia tidak melihat kematian sebagai solusi, melainkan dia menyuruh kita untuk menerimanya, dan terus menjalani hidup yang absurd ini. Yang ini ya sebut sebagai pemberontakan atas dunia yang absurd. Dan dengan itu, dia akan menemukan kebebasan. Lalu, Castores juga sama seperti Sisyphus dalam esainya yang berjudul Limit de Sisyphus ya. Camus menggambarkan manusia sebagai Sisyphus yang terus mencari sebuah makna dalam hidup. Walau pada akhirnya, alam semesta tidak memberikannya sebuah jawaban. Ya ini sama kayak Castores yang terus mencari sebuah makna, tapi nggak dapet maknanya. Malah yang dilihat tuh hanyalah kesengsaraan, yaitu kematian. Lalu kita akan bahas tentang Tribi. Berbeda dengan Castores ya, Tribi memiliki pandangan yang kontras dengan Castores. Ketika Castores menganggap ungkapan see you tomorrow sebagai sebuah kebohongan, sebaliknya Tribi melihat itu sebagai harapan dan makna. Dengan berpegangan pada kepercayaan tersebut, Tribi dapat berusaha untuk mempertahankan dan merealisasikan hal tersebut. Meskipun dia tahu, mungkin saja besok dia akan tiada. Tapi setidaknya, dia masih memiliki suatu tujuan dan makna untuk menjalani hidup yang absurd ini. Bisa dibilang, Tribi menciptakan sebuah makna pada dunia yang tidak bermakna ini. Dan dengan itu, ia dapat menjalaninya dengan mudah. Ini selaras dengan filosofi eksistensialisme ya, di mana kita dapat dengan bebas memberikan sebuah makna pada dunia yang tidak bermakna ini. Dan seperti yang tadi ku bilang, Castores menolak pandangan seperti ini. Makanya dia adalah absurdisme. Namun, pandangan Castores kini telah berubah. Dalam misi 3.2, kita diperlihatkan kesulitan Castores dalam menemukan sebuah makna di dunia ini. Karena yang ia temukan tidak pernah memiliki sebuah makna. Dari sini, Castores memilih untuk membuat sebuah dunia di mana Amphoreus tidak lagi memiliki sebuah konsep kematian, seperti pada era keemasan, di mana Thanatos masih belum ada sebagai konsep kematian.
Untuk merealisasikan ini, mereka perlu kejatuhan para Titan, karena konsep The Amphoreus dibawakan atau direpresentasikan oleh para Titan. Sehingga ketika Titan Thanatos sudah tidak ada, maka konsep kematian juga akan tiada, dan dunia kembali ke dalam era keemasan. Namun, pandangan ini ditentang oleh ibunya. Bagi ibu Castores, kematian itu memberikan hidup sebuah makna. Jika dunia tidak memiliki sebuah akhir, maka dari mana kita bisa menghargai benda ataupun manusia? Titan Mnestia atau Titan Cinta atau Romansa dulunya tidak terlalu relevan karena mereka tidak memiliki sebuah cinta atau penghargaan pada suatu hal. Karena segalanya itu bersifat absolut dan kekal, nggak akan ada akhir. Tapi semenjak ada Thanatos sebagai personifikasi konsep kematian, mereka mulai menghargai sesama. Karena mungkin saja teman dekat mereka atau keluarga mereka akan mati. Jadi mereka menghargai waktu kebersamaan. Dari sini, Castores langsung tercerahkan. Sedari dulu dia mencari sebuah jawaban, mengapa kematian ada dan mengapa kehidupan ada. Tapi ternyata jawabannya sangat simpel. Kematian ada agar kita dapat menghargai kehidupan. Dan dengan itu, kehidupan dan kematian memiliki sebuah makna. Ini adalah jawaban yang dicari oleh Castores.